ujung-ujungnya Mail yang minta 5 miliar. Paham gak lo? Jadi bukan laga-laga ngasih, diminta dulu. Diminta 5 miliar baru ditawar 4M. Aduh. Kecuali ujuk-ujuk datang ke rumahnya NM bawa duit itu ngasih. Ini ada tawar-menawar dulu sayang, ya. Ngerti nggak? Lu paham dong kalau orang suruh diem mulutnya disumpel pakai apa? Pakai duit. Aduh, inilah terkadang itulah terkadang cuma kompor-kompor yang kayak begini nih yang bikin airnya NM sama pendukung-pendukung kayak Yubrik, kayak Warokok airnya mengkak nggak jelas, kayak si Falak. Airnya kayak begitu tuh, ngerti nggak? Udah jelas-jelas rekaman di situ yang nyaut duluan itu duit adalah si Mail. Ngerti nggak? Si Mail. 5M dok. Boleh nggak Il ditawar? Ngerti nggak sih lo? Kan ada tawar-menawar di situ. Jadi yang minta uang awalnya adalah si Mail. Yang keluar vokal suara duit. Gimana? Gak jelas kadang kala. Udahlah modalnya lo ya. Kalian kalau terpojok ya sama gue, ujung-ujungnya apa? Ngebully gue. DJ tua lah, DJ kapan matinya lah, kapan lu setruk lah. Udah. Itu kalian tuh seperti itu doang, ngerti nggak? Ya. Tuh, udah kayak begitu doang tuh ujung-ujungnya. Kan gue bilang lu percuma ya ngebully gue. Gue lebih baik dibully sayang ya. Gue lebih baik dibully, dihina daripada dipuja-puja kayak NM ujung-ujungnya masuk penjara. Buat apa? Paham gak sih lo? Kayak si Falak tuh katanya. Gue denger lagi sekarang jadi tersangka. Buat apa? Hah? Semangat bunda, mantap ya. Ya kan? Ngerti gak? Ya kan? Lu pengen dipuja-puja, disanjung-sanjung, ujung-ujungnya masuk penjara. Buat apa? Gak usah gue. Gue gak perlu pujian kalian. Ya. Emang si Falak tersangka bunda, katanya sih tersangka. Ini bunda juga lagi cari info. Ya kan dia juga sama tuh menghina gue, yang dijeremang-remang lah. Yang apalah. Gak tahu sekarang jadi tersangka katanya tuh. Coba aja kalian cari info. Semangat Bon ya. Iya bener Bu, dia bilang Mail mulut nikmir mahal. Iya kan? Di situ aja udah jelas gitu loh. Ya kan? Lu tahu kan kalau orang diem itu harus dikasih apa? Kasih uang. Ngerti nggak? Ya mulutnya disumpal pakai uang. Ujungnya berapa? Yang nyaut duluan. Ya. Ini kenapa ini? Kok jadi berubah? Waduh. Kamera gue kenapa ini guys? Kamera gue kenapa ini ujung-ujung begindang? Nah, sambar petir tuh kamera. Iya kan? Ujung-ujungnya apa? Iya kan? Si Mail minta uang 5 miliar. Jadi jangan pernah bilang siapa namanya? Si RG nawarin duit. Salah besar, ngerti nggak ya? Kalau ada yang bilang nawarin duit, itu salah besar. Ntar dulu, gue mau minum dulu. Jadi udahlah ya. Ini kan persidangan kan lagi berjalan ya. Ya kan bener tuh. Nanti kan nih perdebatan nih. Nanti kan ada perdebatan nih ya. Ngerti nggak? Nanti ada perdebatan. Siapa yang pertama minta uang duluan? Nanti kan jaksa kan pasti bertanya. Ya kan? Pasti kan si Mail yang menjawab. Saya Bu.
Emang bisa ditolak? Kan kagak itu. Nanti ada sayang, ya. Nanti di situ akan ada perdebatan di situ. Ngerti nggak? Benar tidak dakwaan tersebut? Ya kan? Iya dong. Nanti kan pertanyaan-pertanyaan itu akan dilontarkan. Pendukungnya kalah mulu, bosnya buktinya masuk bui. Makanya kan gue bilang, ngatain si RG pelangap-longo, apalah. Nggak malu mereka. Pelangap-longonya RG itu cerdas, ya. Kan gue bilang, pelangap-longonya dia bisa masukin si NM masuk penjerong. Jadi yang cerdas siapa, yang tell me siapa. Kan begitu, ya. Didakwa nggak ada tindak pencucian uang. Kata siapa lo? Kata siapa nggak ada pencucian uang, sayang? Ya. Setuju, Bun? Sudah, nggak usah lari kemana-mana. Nggak usah ditanya masalah sepatu 5 digit atau segala macem. Fakta aja, ya. Gitu loh. Fakta aja yang nyata. Kan? Fakta aja yang nyata. Kan begitu dong. Bunda kenal sama Dita. Dita siapa? Dita mah ponakan gue. Ya. Katanya dijebak tapi dimakan duitnya, Bun. Nah, kalau lu merasa dijebak, ya ngapain lu ngikutin? Gitu loh, ngerti nggak? Kalau lu merasa itu jebakan, kalau lu memang cerdas, jangan-jangan gue dijebak nih. Iya kan? Lu jebak balik dong, seharusnya kan begitu. Kalau lu merasa ada, gue ini jangan-jangan dijebak nih. Jangan-jangan gue ini direkam nih buat bukti apa segala macem. Ya dasarnya mah gini guys ya. Dasarnya mah gini. Ibarat kata orang makan, kalau udah kekenyangan, itu muntah. Ngerti nggak? Orang kalau terlalu makan, kalau makan enak sedang-sedang aja itu nikmat. Tapi kalau lu udah kenyang dipaksa terus makan, jatuhnya apa? Muntah. Itu manusia. Sama dengan kayak orang minum nih, alkohol. Kalau sedang-sedang aja kayak orang bule, itu badan jadi seger, otak ringan. Tapi kalau cara kayak orang negara Konoha kan minuman tuh untuk memabukkan, sampai muntah-muntah. Ya itulah. Ngerti nggak? Seperti itu. Ya. Jadi kita tunggu aja lah persidangan ya. Gitu loh, apa yang Bunda omongin, ya kan, bener lu atau gue, udah gitu aja. Cuma secara logika ya, secara nalar, secara lihat dakwaan dan lain sebagainya dan bukti, dakwaan jaksa itu kan atas dasar bukti yang dari penyidik, ngerti nggak ya? Kan begitu, atas dasar bukti-bukti yang mereka pegang, kan seperti itu dong. Ya, jadi penyidik atau jaksa membikin rangkuman itu bukan buat-buat, tidak. Tapi berdasarkan bukti-bukti yang disita. Bukti-bukti yang dikumpulkan daripada terlapor dan yang lapor gitu loh. Ngerti gak sih? Ya. Disinkronkan betul apa tidak. Kan begitu dong. Iya dong. Gue juga pernah sayang ya. Sorry kata nih, jadi terdakwa. Betul Indah, kamu begini-begini. Ya karena kalau gue mah udah memang merasa salah ya kan. Betul Pak Hakim. Bu Jaksa, Pak Jaksa. Kan begitu dong. Ya kan? Karena gue mau gimana lagi. Ya kan? Nanti saksi dihadirkan. Kalau gue mengelit juga udah percuma, barang bukti ada. Ya kan? Barang bukti udah ada nih. Gue mau kelit gimana? Cuman gue ada ngelesnya juga waktu itu. Kamu berapa kali beli? Iya kan? Padahal udah sering kali. Ngakunya cuman berapa kali doang. Untuk apa? Ya siapa tahu bisa meringankan hukuman gue. Yang penting dalam sholat gue, dalam tahajud gue minta sama Allah Subhanahu Wa Taala mengakui. Ya kan? Gue yakin si NM di Pondok Bambu setiap malam pasti tahajud. Yakin sih, yakinnya. Ngerti gak lo? Ya, mengakui apa segala perbuatan yang dia lakukan kesalahan selama ini. Sering maki-maki orang, sering menghina orang, sering menjalimi orang. Itu pasti dia
dalam sholatnya, dalam tahajudnya, dia lakukan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang seyakin-yakinnya. Gitu. Lu boleh tidak mengakui di persidangan karena hakim pun tidak memaksa untuk mengaku, ngerti nggak? Tapi hakim itu bukan orang bodoh, ngerti nggak sih lo? Lihat dari fakta dan bukti, kan begitu dong. Dan gue yakin tuh, iya kan, di dalam sholat tahajudnya NM dia mengakui segala perbuatannya, kan begitu. Ngerti nggak? Karena gue sendiri pernah jadi terdakwa, ditanya sama jaksa, kamu berapa kali pernah beli narkoco ini? Padahal kan udah nggak kehitungan ya kan? Tapi gue ngakunya apa? Nggak tahu lah baru berapa kali beli. Bukan untuk membohongi jaksa, tapi siapa tahu. Yang penting gue udah mengakui kesalahan gue. Ya itu betul barang saya, salah saya kan gitu. Tapi begitu dia aku berapa kali beli, kalau kita akuin semua kan sekarang kan gue udah player banget, ngerti nggak sih lo? Nah siapa tahu dengan mengurangi gue pembelian, gue pikir gue akan mengurangi hukuman gue, kan begitu, ya kan? Yang penting gue udah mengakui gitu loh. Seperti itu guys. Dan itu hampir semua para terdakwa juga pasti tidak ada yang 100% ya. 100% mengakui kesalahan dia. Pasti ada yang tidak diakui. Ngerti gak sih lo? Ya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sholat gue, di dalam tahajud gue, ya kan? Gue akui semua dosa-dosa gue. Mungkin selama gue ini bersalah, ampunkan segala dosa hamba ya Allah. Orang yang pernah tersakiti, ya kan, yang mungkin hamba tidak sengaja. Jadi gitu guys. Tapi kenapa pasalnya bisa berubah Bun? Kan itu udah dibahas banyak orang ya. Jadi capek kalau dibahas itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kenapa selama ini bolak-balik belum direvisi lagi ya. Jadi pasal yang dikenakan itu kurang tepat. Ngerti gak sih lo? Jadi jaksa itu kan mendakwa orang pengen yang pas dakwaannya. Nah dakwaannya di pasal yang sekarang disangkakan. Ya jadi nggak ada masalah. Boleh-boleh aja gitu loh. Ya. Semoga bebas nih kita, boleh ya. Boleh kalian berdoa. Nggak apa-apa, semuanya sah-sah aja. Kalian mendoakan bebas. Bagus itu ya. Berarti kamu orang baik. Ya kan? Gitu loh. Ya.